karena Ashe emang tipikal jungle yang assassin banget. Jadi Assassin kayak dia itu sukanya Hayabusa, Link, Lancelot, Karina, Eamon. Nah, model kayak gitu dia suka. Dia suka banget. Jadi nanti kita akan lihat aja tentunya gimana Symphony of Skill yang akan diperlihatkan dari kedua tim tentunya. Jangan lupa didukung dengan menggunakan hashtagnya yaitu GPX anti pecah, dan juga untuk teman-teman dari Ataki Kingdom langsung aja pakai hashtag FIFA RRQ. Akhirnya dia Semangat nyambung. betul. Nah ini dia, kita bakal langsung aja melihat ke dalam lane of down antara GPX Pasra yang menghadapi RRQ Nika bersama Nevin dan juga Fifji Rolia tentunya, atau Cipirgi. Civirci, dan juga tentunya ada Lita yang selalu menemani kita karena Lita teman member setiap saat. Langsung aja download atau scan barcode yang ada di bawah kalian. Betul sekali, tapi sebelum mulai ini NG-nya kok jadi bawa palu ya? Terakhir aku ngeliatnya kayak bukan palu gitu. Mungkin karena udah revamp skinnya atau gimana, atau aku yang mungkin nggak merhatiin karena jarang sih sebenarnya. Biasa kalau ngelihat Franco itu kan dia yang skin Thunder apa sih yang kayak Thor. Yang Lupa, kayak Thor. jujur Li, lupa banget nih. Ah ya ampun. Yang warnanya biru kayak ada petir-petir, tapi kalau kita lihat sekarang Mei dan juga Sky berhasil mendapatkan Little Wanderer mereka. Tapi Sky sempet salah jalan. Langsung kembali lagi ke belakang, mungkin tadinya mau ngambil ke area Kumbang, tapi nggak jadi. Mungkin dia ngeliat juga ada NG yang jaga di sana, so dia bakalan coba untuk ke area top lane. Sementara di area bottom lane-nya juga LW bakalan coba untuk berdua dengan seorang Bill aja. Tapi dengan darah lapis 2-nya harusnya nggak jadi masalah sih untuk dia. Oh iya, kali ini masih bisa bertahan sih untuk early-nya. Tapi dari seorang Mei udah mulai dikejar kali ini pergerakan dari seorang NG yang nampaknya gak mau melepaskan satu momentum pun. Apalagi dari seorang Cincau juga udah mulai terpressure dengan Pupol dan Kupa kali ini. Clearing wave yang begitu cepat, di backup oleh dua pemain bahkan. Karena ada seorang Ashe juga di area top lane. Betul sekali. Tapi Mei di sini benar-benar bagus banget. Dia jaganya bukan dari depan, tapi dari belakang. Karena dia tahu NG di sini yang benar-benar berpotensi untuk menghancurkan dari seorang Cincau. Tapi ternyata udah mulai masuk lagi dan Mei-nya masih bisa untuk muncul ke belakang. Ashe-nya coba untuk teleport ke Shadow yang satunya, tapi sayang sekali memang belum bisa mendapatkan ke arah seorang Cincau. Malah sempat di say hi sama seorang Funi. Ya, itu benar-benar efek stun yang sebenarnya pas banget dikeluarkan oleh seorang Cincau kali ini. Dan ngebuat Ashe-nya nggak bisa terlalu bebas mendapatkan damage atau mengeluarkan damage yang dia inginkan. Dan kali ini dari seorang Queen ini harus berusaha lebih keras lagi juga tentunya dengan pergerakan dari Alchemica yang akan bergeser ke area turtle. Ya, sementara itu di mid lane, Diogoy lagi coba untuk clearing aja dulu. Agak sedikit dipress sama seorang Funi tentunya, tapi ketika datang NG di sini coba untuk ditarik. Iya, mancing mania mantap kena ke atas seorang Sky. Coba langsung untuk di follow up sama seorang Diogoy. Apalagi dengan adanya Chaos Assault di sana. Dream. Mimpi dulu deh, karena sulit banget untuk menghindari satu buah Chaos Assault. Sky dipaksa untuk tidur perlahan. 3, 2, 1, hidup kembali. Hidup kembali. Ada countdown manual yang dilakukan oleh Civirji juga ya. Tapi Angie tadi mengeluarkan flickernya dengan sangat amat on point juga. Dia cari blind spot yang bisa dibuka oleh geng Kapak Baseng. Tapi kali ini masalahnya dari Kyogoi berhasil menghadapi dua pemain sekaligus, bahkan memberikan damage yang cukup banyak. Funi nggak mau ditinggal begitu saja karena kali ini pergerakan dari seorang Ashe pun ternyata nggak bakalan terlalu overcommit. Angie bersama Kupa bekerja sama juga memberikan pressure tambahan lagi karena seorang Cincau nggak mau supaya turn apart memoriesnya akan semakin menyakitkan memasuki ke arah mid game. Yes, tapi awas, ini LW juga di bawah bakalan coba untuk dicicil sedikit sama seorang Bill. Tapi untungnya karena ada Sky, gak jadi untuk dilanjutin sama seorang Bill. Bill lebih milih untuk mundur aja, balik ke laning sambil ngumpulin stacknya supaya dia bisa dapat regen HP-nya juga. Tapi di area bottom lane kayaknya bakalan coba untuk digeng aja sama seorang Sky. Sementara itu di area top lane, Ashe bersama dengan NG. NG udah mulai buka visionnya, memberitahu ke arah seorang Ashe bahwa masih ada Mei, masih ada Funi. Aktifnya bakal sangat amat berpengaruh juga. Lihat dari seorang LW kali ini mulai terjebak juga dalam beberapa pemain Kupa memberikan gigitan, tapi Angie harus membuka satu flickernya. Iron Hook-nya belum connect ke arah siapapun, so nggak bakal ada mangsa selanjutnya menunggu adanya cooldown dari resource yang memang udah terbuang dalam beberapa fight tadi. Tapi Ashe beraninya bersembunyi di area semak-semak kali ini. Kedatangan dari seorang LW akan langsung mengusir juga dari seorang Bill yang harus menghadapi dua pemain sekaligus. Mulai dipecahkan lagi untuk fightnya. Gak ada setup yang terlalu dekat dilakukan oleh Alchemica, sementara
dari Queenie pun dia masih menunggu di area orange buff-nya. Mengkaget ya guys ya. Untungnya tadi nggak kena juga. Sempat di thunderclap kan Queenie-nya, Iya. tapi untungnya kabur. Masih bisa. Ada follow up juga, ada badan juga dari Bill. Tapi kalau untuk sekarang set ya, mancing mania mantap kena ke atas seorang LW. Coba lagi untuk ditarik, tapi ternyata masih dibiarkan lepas umpannya. Berhasil digigit, tapi yang ditarik ikannya terlalu tebal. Iya, ini ikannya kulitnya keras ya, lebih ke arah kepiting, kagak bisa digigit sama sekali. Para lemparan pemain dari Alchemica hanya mencicil sampai ke arah setengah HP dari bar yang kedua. Dan ini dia dari seorang Bill, dia udah coba nge-clear ke arah wave minions-nya dan ngasih space dengan konsil yang terbuka dari Alchemica NG. Gak ada airhook yang connect sejauh ini. Dan juga Popol Kupa yang masih berjalan-jalan mencari targeting berikutnya karena Lord nampaknya udah menjadi target utama dari Alchemica. Lihat second kalinya berhasil connect juga ke terstop. Bill gak bisa ngapa-ngapain lagi dalam waktu yang sangat amat singkat, tapi langsung ditukar dengan adanya Lord. Wow, ini pertukaran cepat banget. Ini benar-benar cepat banget. Satu orang Bill berhasil diculik oleh teman-teman dari KPX Basreng. Harus hati-hati. Tapi untungnya sih Bill nggak megang kill ya. Karena yang penting adalah Gyogoi di sini. Gyogoi itu 503. Kalau dia ke shutdown, tabungan coy. Nah itu masalahnya dari Alchemica. Gyogoi juga bisa menjaga posisinya dengan sangat amat baik sebenarnya. Escape tools-nya ada dengan ultimate-nya dia. Jadi geng Kapak sendiri mereka harus cari celah yang bisa dimanfaatkan. Tapi masalahnya kali dari seorang LW juga 2 bar HP tersisa saja. Second Cloud masih bisa memberikan sedikit delay supaya kupanya ditarik lagi. Betul. Sekaligus perimeter ya, supaya teman-teman dari Alchemica juga tadi nggak berani untuk engage LW lagi. Makanya Sanguine Claw-nya tadi posisinya pas banget. Tapi melihat pergerakan dari Alchemica juga 4 orang berada di sisi kiri sangat berbahaya banget. Apalagi untuk Funi, tapi Mei coba untuk memberikan cover. Sayangnya memang dengan adanya Popol Kupa, gerus turret itu cepat banget. Gampang banget buat ngeruntuhin ya bata-bata yang ada dari teman-teman geng Kapak Basreng kali ini. Dan balik lagi kalau kita ngeliat potensinya sebenarnya masih banyak banget ya dengan Renji Sincau dengan Brodinya. Terus juga kita melihat beberapa kali dari selesai lihat tapi masalahnya kali Arhu yang berhasil connect dan ternyata menjadi snowball yang bumerang untuk seorang AG. Harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa kembali lagi ke dalam lane of down. Dan untungnya momen ini juga dimanfaatkan oleh seorang Ashe nge-push di bagian bawah. Wah, itu dia Bun. Seram sekali tapi sabar. Udah coba lagi, ternyata baru purple buff. Aman. Ya. Aman. Teman-teman Alchemica mungkin mereka harus mundur dulu, agak sabar sambil nunggu NG-nya. Karena dari tadi yang kita perhatikan kan inisiasi dimulai dari NG, tapi Mei sepertinya bakal coba menabrak ke arah seorang Bill, tapi masih ada bad impact juga langsung menghabisi ke arah badan dari seorang Bill, di finishing oleh seorang LW dan menjadi satu tambahan lagi untuk teman-teman dari GPX Basreng. Bill baru hidup, ke take down lagi. Ya ini jangan Hari-hari jadi makanan. dan sampai terlena sih sama seorang Mei yang bisa ngasih snowballing dengan begitu cepat. Dan ini di arah yang lagi dibuka oleh seorang NG. Tapi kalau ngintip ke arah itemization ya udah ada jenis teman dari seorang Gyogoi. Apalagi dengan eliminasi yang begitu banyak, gak heran dia punya item yang udah sangat amat menyakitkan dengan penetrasinya. Kalau ngomongin dari seorang Mei, Athena udah dibuat di sana. Dia juga udah ngebuat satu item armor lagi anti-kiras yang ngebuat dia bakal lebih sustain lagi. Jadi bisa nge-snowball dengan lebih banyak lagi. Iya. Oke. Kalau kita melihat networknya nggak jauh, 4.000. Masih bisa dikejar. Tapi dari tadi stuck di 4.000 nih. Nah, Karena selalu ada trading kill yang masih dilakukan sama teman-teman dari GPX Basreng. betul. Teman-teman dari Alchemica, Haya sih sebenarnya makin late game makin enak ya. Tapi kalau buat yang lain, mungkin untuk GPX Basreng terutama, ini jadi buy time untuk mereka karena semakin lama gamenya diulur, ya bunyinya bakal makin pedas. Benar sih, ini kesempatan yang udah besar banget. Tapi masalah konsil langsung dibuka oleh geng Kapak Basreng kali ini mulai mendekat. Karena Lordnya dan Gyogoi masih bisa mendapat ke arah Lordnya. Ash dalam bahaya, berhasil menarik mundur. Tapi NG yang kali ini akan dijebak nampaknya Alwe. Begitu beraninya untuk mengejar ke arah serang Queenie. Dan membuat dari Queenie harus nge-trigger karena sprintnya dan tarikan. Maut dari seorang NG berhasil connect dengan airhooknya. Masalahnya akan langsung ditukar lagi ke arah satu pemain itu seorang NG. Dan ini menjadi satu bumerang yang menyakitkan untuk Alchemica. Meskipun memang mereka mendapatkan 2 pemain sekaligus. Oh my god, bener-bener. Tapi sebentar, ini dari Funi dan juga Cincau bersama dengan LW sendiri. Mereka bakalan coba untuk menghambat. Tapi ternyata LW-nya berhasil thunderclap ke arah seorang Gyogoi. Cukup sekarat. Untungnya masih ada Balance of Order, bisa mundur. Tapi Lord bakalan coba untuk di-clear aja. Tapi Funi bener-bener sakit banget. Dan di sini bisa nge-stack, mendapatkan stacknya dengan cukup baik. Terutama tapi Bill sendiri benar-benar cukup sekarat. Aku rasa dia ini lebih banyak regen ketimbang defense. Makanya dia belum berasa tebel, tapi regennya kenceng.
Ya, ini regennya bakal lebih dimaksimalin lagi. Berarti dia nggak bisa selalu ada di bagian depan, dia harus mundur dulu. Dia nge-backup dari bagian belakang aja terlebih dahulu. Dan ya bakal jadi satu ancaman juga sebenarnya. Tapi masalahnya dari seorang Angie pun, Iron Hook-nya sangat amat merepotkan. Dan yang udah kita bahas, geng Kapak Basreng meski ke arah late game, udah mulai terlihat potensial mereka dengan adanya Mei, dengan adanya Cecilia, dan dengan seorang Puni yang pastinya nggak bisa diremehkan oleh Alchemica. Oke, sabar. Kalau kita lihat lagi nih tentunya, kita akan melihat nih replay yang tadi ada satu momen yang bagus banget, terutama di bagian atas ini ketika Angie udah cukup sekarat nih, terus dia coba untuk kabur kan, tapi dia ngeliat nih Sky bakalan mundur, set dia cari momennya, dia gigit di sana, tapi Mei juga nggak kalah bagus dengan menggunakan Tyrant Sledge-nya karena dia seenggaknya berhasil menukar dengan seorang Angie. Iya, seperti yang berhasil dilakukan oleh seorang Mei, tapi kali ini dari seorang Bill juga bakal langsung jamin ke bagian depan. Udah adanya pergerakan dari seorang Jogoy yang begitu menyakitkan karena kali ini berhasil menumbangkan lagi karena seorang Sky. Dan lihat Queenie ya juga bisa menumbangkan beberapa pemain di saat 3 pemain Geng Kapak Basreng hilang dalam sekejap mata. Dan lagi-lagi ini open space banget meskipun memang Jogoy dan juga Bill yang harus hilang di tangan Alchemica. Yes, 3 tukar 2. Jelas, cuan ke arah teman-teman dari arah Alchemica. Apalagi Sky sebagai jungler dari Gapex Basreng juga ikut take down. Tapi seenggaknya ketika nanti Sky up, masih ada kesempatan untuk mereka bisa nge-contest ke arah Lord yang bakalan up dalam 25 detik lagi. 25 detik lagi, tapi pergerakan dari Alchemica kali ini begitu beraninya setelah yang lagi kode karena seorang Angie yang berhasil menumbangkan Puni. Mei untungnya sudah kembali, jadi masih ada harapan tentunya bersama seorang Sky. Kali ini 2 pemain yang kembali lagi mempertahankan base turret mereka meskipun hanya tersisa 1 base turret di area top lane. Yes, wah. Ini benar-benar ya, hari ini Angie on fire banget dengan Iron Hook-nya. Tapi coba untuk dibadanin di depan. Dan ternyata Sky-nya bakalan coba untuk masuk berada di tengah pertarungan. Dan malah menjadi makanan untuk seorang Queenie. Sementara itu Mei bakalan mundur ke belakang. Tapi LW coba untuk mengincar ke arah seorang Queenie. Udah coba untuk ditandurkan tapi nggak bisa. Sementara itu S kembali datang. Coba untuk membersihkan minion yang ada. Tapi agak sulit. Karena sekarang Queenie-nya yang bakalan coba untuk memaksakan. Masih bisakah? Dan ternyata masih bisa di take down. Alchemica take the first point. Oke, congratulations untuk Alchemica kali ini berhasil mendapatkan kemenangan mereka di game yang pertama. Wow, what a nice game. Kali ini semua komposisi dari hero-heronya mereka maksimalkan dengan sangat baik sih. Iya. Pupa di awal ya kan. Ada Hayabusa juga langsung masuk bagian belakang. Nah, itu dia. Angie apalagi, aduh. Angie hari ini on fire banget sih. Ini kayak Franco-nya harus di-respect deh. Iya, Ya makanya sih? kayak wah. Inilah alasan kenapa waktu itu Franco